atau Persisa Putra Samarinda seperti Henry Susilo. Ya, inilah formasi yang diterima oleh Coach Henry, memang agak sedikit mengejutkan dengan dicadangkannya Lopicic dan juga Karpe, dan menempatkan Bung Chan untuk pendamping Gonzales di depan. Sementara Fandi Mukhtar juga dirotasi ataupun ditempatkan sebagai gelandang Eka Ramdhani yang akan diberi genting. Sementara inilah Sriwijaya FC dengan squad terbaiknya minus tentu saya Kayamba Gams, bahkan ada Jimmy Coin yang akan menjadi pilar baru bagi Sriwijaya. Sama tentu saja Thierry Gattuso, di depan ada Hilton Morela, dan agak menarik Ridwan di sini ditempatkan sebagai striker. Samarinda menghadapi Sriwijaya FC dan kick off babak pertama. Arif Eka Putra berikan bola. Kali ini adalah Christian Gonzalez. Sedikit ragu-ragu tadi Christian Gonzalez antara memberikan umpan atau juga melakukan tendangan langsung. Hilton Morera berhasil direbut kembali. Arifki Eka Putra kembali kepada Akbar Rashid. Eka Ramdhani benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah. Direbut bola kali ini, serangan cepat coba dibangun oleh tim Sriwijaya FC. Ridwan duel dia dengan Gias Angga Putra. Serangan kali Monario Astaman. Kembali ke belakang kepada Supardi Sriwijaya FC. Thierry Gattuso kepada Jamie Coin. Mahyadi Panggabean kembali kepada Jamie Coin. Hadirnya Jamie Coin menjadi tambahan kekuatan di sektor pertahanan bagi Sriwijaya FC. Karena selama ini juga Thierry Gattuso juga tampil sangat baik bersama dengan Nova Arianto. Adapun Septia Hadi, pemain muda yang juga menjadi andalan, atau juga Ahmad Jufrianto. Kembali umpan menuju kotak penalti. Terlalu deras tadi. Boleh mengarah kepada Hilton Morera. Hasilkan lemparan ke dalam bagi tim Persisa Putra Samarinda. Kalau tadi memang ada duel menarik antara Hilton Morera menghadapi Christian Gonzalez. Kalau saya lebih mencermati bagaimana duel menarik antara dua playmaker yang juga sama-sama memiliki reputasi yang sangat baik di kancah sepak bola Indonesia, yaitu Firman Utina di Sriwijaya FC dan Eka Ramdhani di Persisa Putra Samarinda. Dan menariknya ketika di timnas, Rendra, Eka Ramdhani adalah vice playmaker. Ketika Firman Utina diganti atau mengalami cedera, maka Eka lah yang masuk untuk mengisi posisinya. Ya, Persija unggul 1-0 sebentar ini atas PSAP Sigli lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Di mana pertandingan baru berlangsung beberapa menit dan gol tersebut terjadi di menit pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Lim Junsik kali ini memberikan terupas maksudnya kepada Rizky Noviansyah, sudah berada dalam posisi offside. AW2 telah mengangkat bendera. Kita lihat Rizky Noviansyah, pemain yang begitu mengkilap penampilannya bersama dengan Persija Jepara. Kali ini memang masih harus mendapatkan waktu bermain lebih banyak di tim Sriwijaya FC yang memang diisi oleh penyerang seperti Kate Kayamba Gams dan juga Hilton Morera yang secara chemistry benar-benar padu luar biasa. Tempo lambat adalah merupakan gaya permainan dari Sriwijaya FC yang memang memiliki kemampuan dalam penguasaan bola. Dan hal seperti inilah yang sebenarnya harus dihindarkan oleh tim Persisa Putra Samarinda apabila tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Delta Sidoarjo yang harus menyerah atas atau Sriwijaya FC. Ya, saya setuju dengan Raya. Mereka memang sengaja melakukan delay play supaya mereka bisa mengontrol dan menguasai pertandingan. Apalagi ketika mereka bertindak sebagai tim tamu, tentu mereka tidak ingin langsung bermain agresif sebagaimana biasanya Sriwijaya kalau bermain di kandang. Dan ini sepertinya masuk dalam perangkap. Tidak ada pressure yang langsung dilakukan secara intens oleh para pemain Persisam Samarinda. Kita lihat sehingga Sriwijaya bisa dengan enak bermain sebagaimana gaya mereka dengan ball position yang kuat. Lihat bagaimana Onario yang belakangan memang cukup baik penampilannya bersama Sriwijaya pada musim ini. Sempat tidak masuk dalam skuad Piala AFF terakhir.
kalah bersaing tentu saja dengan Ahmad Bustami. Tapi kali ini sepertinya dengan penampilannya yang terus menanjak, Ponari memiliki kesempatan yang cukup baik untuk kembali ke timnas. Kembali sebuah umpan mengarah kepada Ponario Astaman yang datang dari second line. Menjaga gawang Agung Prasetyo. Ya, dalam beberapa kesempatan Ponari sempat mengatakan bahwa kelebihan dari Sriwijaya musim ini adalah bagaimana pelatih Kasar tadi memberikan kebebasan kepada para pemain untuk melakukan improvisasi, khususnya di lini tengah. Percayakan betul semuanya kepada para pemain senior dan membuat mereka mendapat kepercayaan tentu saja dari pelatih, sehingga player football menjadi karakter ataupun identitas yang kita sekarang kenali dari permainan Sriwijaya, dimana karena sebagian besar diisi oleh pemain senior di lini tengah, khususnya dari Ridwan, kemudian Ponario, Firman Utina. Selain itu juga Kasar tadi disebutkan oleh Ponario adalah pelatih yang sangat cair dan sangat supel dengan para pemain. Ya, hal itu sebenarnya juga terjadi di kubu dari Persisa Putra Samarinda, di mana Henry Susilo juga sangat dekat dengan para pemain. Kembali kita lihat bagaimana Luke Wanazoa berhasil memotong pertahanan dari tim Persisa Putra atau juga Sriwijaya FC. Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani datang membantu Arifki Eka Putra. Peluang didapatkan Arifki Eka Putra kepada Christian Gonzalez. Dan tendangan keras. Belum menemui sasaran. Peluang pertama dari Persisa Putra Samarinda kali ini adalah Kim Dong Chan. Ya, sebuah kesempatan saya kira yang sangat baik bagaimana manuver Eka tadi dengan umpan passingnya ke sudut lebar, dan passing tadi juga crossing sayang sekali gagal dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez maupun juga striker baru mereka Kim Dong Chan. Kembali berbalik arah sekarang Sriwijaya yang menguasai bola di daerah pertahanan Persisam. Sudah mulai meningkat tensi permainan. Sudah bermain terbuka kedua tim untuk coba mencari celah mencetak gol cepat di menit-menit awal babak pertama ini. Kita lihat permainan kombinasi yang sangat baik sekali dari para pemain Sriwijaya. Ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain tuan rumah. Ketika Sriwijaya sudah bisa melakukan kombinasi di 3/4 lapangan, itulah akan terjadi bahaya di sana. Kita lihat sedikit saja terlambat sebetulnya, namun niatnya sudah betul. Bagaimana Firman dari coming from behind tanpa pengawalan bisa lolos. Sayang bola sudah lebih dulu, atau pergerakan Firman sudah lebih dulu sehingga terperangkap offside. Akbar Rashid kali ini kembali kepada Eka Ramdhani. Betul, bukan pelanggaran. Kembali berhasil intercept tadi oleh Luke Owanazoa. Datang kembali tekanan, coba dilakukan oleh Firman Utina kepada Rizky Nofriansyah tadi. Kita lihat penampilan dari Eka Ramdhani. Mulai memainkan perannya seperti apa yang mereka atau ia lakukan di Persib Bandung. Betul. Bermain free roll, bergerak ke kiri ke kanan, menjemput bola, mengantar bola, dan juga melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tampak marah sepertinya Eka dengan pemain belakang Sriwijaya, Supardi sepertinya tadi. Mahyadi Panggabean kembali ke dalam kali ini, berikan kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kita lihat bagaimana permainan kombinasi Sriwijaya sangat baik, terarah, dan memang seperti mereka berlatih seperti biasa. Pergerakannya sudah terukur sekali. Oh, tidak offside. Kim Dong Chan tadi mendapatkan bola. Kali ini boleh dikuasai oleh Mahyadi Panggabean. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Sriwijaya FC mencoba mencari celah dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sebenarnya statement dari
Pelatih Henry Susilo sebelum pertandingan ini yang mengatakan bahwa apabila ingin memenangkan pertandingan terhadap Sriwijaya FC adalah bagaimana mereka menekan dan tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada para pemain Sriwijaya FC untuk mengembangkan permainannya atau bermain berlama-lama dengan bola. Dan hal ini sebenarnya belum dilakukan oleh anak-anak Persisa Putra. Ya, saya setuju ya. Apalagi tadi sempat dikatakan bahwa mereka punya motivasi karena Sriwijaya tidak pernah menang kalau bermain di Samarinda. Ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah stimulan untuk tim tuan rumah bermain lebih ofensif dan melakukan pressing secara ketat. Tapi memang kalau dari materi, Rendra, kita harus akui para pemain Sriwijaya sudah sangat matang. Inilah yang menyulitkan barangkali dari Persisam untuk bisa mempraktekkan apa yang diinstruksikan oleh pelatih Henry Susilo. Sayang sekali, sudah baik sebetulnya kombinasi tadi. Dongchan dengan Supriyono. Jiwi Coin kembali kepada Hilton Moreira melakukan overlapping tapi meninggalkan lapangan permainan. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan kali ini oleh Persisam Putra Samarinda. Supriyono kali ini memberikan umpan panjang maksudnya kepada Kim Dongchan. Arifki Eka Putra kembali kepada Supriyono. Bahaya. Masih berhasil diamankan oleh Dias Angga Putra. Fandi Mokhtar, Akbar Rashid, masih Akbar Rashid. Kim Dongchan. Salah pengertian Kim Dongchan. Ya, belum bisa bermain dengan maksimal Kim Dongchan di menit awal ini. Lim Junsik melebar kembali kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan mencoba melakukan drive. Masih M. Ridwan menghasilkan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ya, ini juga harus diwaspadai karena Sriwijaya pun tidak sedikit mencetak gol melalui bola-bola set piece. Dalam situasi dead ball seperti ini, tendangan sudut. Kita lihat di sana juga sudah muncul Ferry Gautusi di kotak penalti Persisam. Juga Coin. Supardi kali ini. Terlalu deras. Ya. Umpan dari Supardi. Menembak burung sepertinya Bung Rendra. Kita lihat bagaimana penampilan dari Hilton Moreira yang selalu mencetak gol dalam 2 partai terakhir dari Sriwijaya FC. Dan dua-duanya adalah gol kemenangan bagi tim asal Sumatera Selatan ini. Ya, sebuah kontribusi yang sangat penting tentu saja bagi Hilton karena sebelumnya memang Kit Kayamba selalu di atas bayang-bayangnya dan kali ini dengan absennya Kayamba dia tentu saja bisa menunjukkan kapasitasnya juga sebagai striker utama. Dan menarik memang membedah bagaimana profil Hilton setelah dia bergabung dengan Sriwijaya. Kita tahu sebelumnya bersama Persib Deltras, Hilton adalah bad boy yang selalu ambisius jika di depan gawang, tapi bersama Sriwijaya musim ini dia menjadi striker yang sangat murah berbagi dengan rekan-rekannya, melebur ke dalam identitas permainan Sriwijaya yang sangat mengalir. Selain juga faktor keseganan dari seorang Hilton Moreira terhadap Kayamba Gams. Betul, sebagai pemain yang sangat senior. Dan memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Kita tahu memang Kayamba Gams adalah salah satu penyerang yang memang memiliki reputasi yang sangat baik sebelum bermain di Indonesia. Kayamba Gams adalah pemain yang dibawa langsung oleh pelatih Rahmat Darmawan ke Sriwijaya FC pada tahun 2007. Pernah menjadi top skor berapa kali di Liga Profesional Hong Kong. Artinya ini sebuah temuan yang sangat bernilai tentu saja bagi Sriwijaya. Kita lihat, ya betul sekali, sudah lebih dulu terperangkap offside Hilton. Agung Prasetyo berikan bola tadi kepada Arifki Eka Putra.
Kim Dong Chan kali ini. Cukup baik bermain 1-2 dengan Arifki Eka Putra. Masih Kim Dong Chan. Lagi-lagi tembok kembar memang berada di barisan pertahanan. Ada Thierry Gattuso dan Jim Coyne. Akan menyulitkan Christian Gonzalez ataupun juga Kim Dong Chan. Kesempatan bagi Luke Wanazoa untuk menyambut umpan dari sepak pojok. Tendangan first time yang dilepaskan tadi oleh Akbar Rashid. Sebelum menemui sasaran. Sayang sekali. Tendangan yang tidak terukur dan cenderung sia-sia. Spekulatif. Langsung saya dibuang bola tadi. Lagu Prasetyo sudah berhadapan dia dengan Hilton Moreira. Rizky Novriansyah. Balik kepada Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran. Luke Wanazoa. Kita lihat Fandi Mohtar serangan balik. Masih Fandi Mohtar. Kembali patah serangan dari Persis Samputra Samarinda. Firman Utina berikan kembali kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira berusaha melewati Supriyono. Pelanggaran dilakukan oleh Arifki Eka Putra. Melanggar Hilton Moreira. Peluang didapatkan oleh Sriwijaya FC. Berjarak tembak dengan kaki kanan yang dimiliki tentunya oleh Ponario Astaman, Firman Utina ataupun juga Hilton Moreira. Dan tidak ketinggalan tentunya ada Supardi yang juga sangat kuat dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kita lihat siapa yang mengambil tendangan bebas. Firman Utina masih belum menemui sasaran. Iya. Langsung dijawab dengan gelengan kepala. Ya, memang perjalanan yang cukup jauh dari Sumatera kemudian ke Kalimantan. Ini tentu saja menguras energi dan juga kebugaran dari para pemain Sriwijaya. Kemarin Sriwijaya lebih dulu bermain di Jawa Timur dengan Deltras. Hedi Bangabean. Ya. Duelnya dengan Arifki Eka Putra. Ya, Mahyadi juga boleh dibilang terlahir kembali setelah dia bergabung bersama Sriwijaya. Setelah beberapa musim sebelumnya sempat tenggelam, setelah sempat memperkuat tim nasional beberapa tahun lalu. Mengalami masalah dengan kemampuannya ketika memperkuat Persik Kediri, Mahyadi Bangabean. Iya. Inilah kelebihan seorang pelatih, bagaimana dia bisa mengembalikan kepercayaan dan juga kemampuan seorang pemain yang sempat tenggelam. Kontribusi Kasar tadi tentu saja tidak terbantahkan di sini karena sudah terbukti bagaimana dia mampu untuk mengembalikan level permainan para pemain yang sebelumnya sempat hilang. Bentuk terbaiknya di sini. Ya, minim kontak sebetulnya. Kita lihat dan cukup menarik bagaimana Hilton pada babak pertama ini lebih banyak bergerak dari sektor kiri, di mana di sana ada Supriyono yang bertugas untuk melakukan penjagaan. Ini mungkin juga sebuah strategi dari Kasar tadi karena Supriyono secara karakter lebih kuat dalam menyerang. Sehingga andai saja itu terjadi, maka ini menjadi keuntungan bagi Hilton yang sangat cepat melakukan manuver. Karena itu kita lihat bagaimana Supriyono agak sedikit kewalahan dan harus berhati-hati, tidak leluasa dia untuk bermain overlapping lebih sering ke depan karena Hilton di sana sudah mengintai. Kembali Jimmy Coyne. Lim Jun Sik. Lebar dia.
Ada Supardi, Ridwan kali ini, Supardi. Belum ada ancaman berarti ke gawang Ferry Rotinsulu, Rendra. Kita lihat inisiatif untuk menekan yang dilakukan oleh Persisam sangat tanggung sekali. Mereka masuk ke daerah pertahanan Sriwijaya, tapi mereka hanya menonton, tidak melakukan pressing, dan kembali ke daerah pertahanan sendiri. Itu membuat Sriwijaya FC begitu leluasa memainkan bola. Kita lihat. Mana Persisam Putra Samarinda tampaknya sekarang lebih terkonsentrasi untuk melakukan penekanan di sepertiga lapangan dan membiarkan Sriwijaya FC main di tengah lapangan. Iya, betul. Membiarkan Sriwijaya FC menguasai jalan pertandingan tanpa melakukan penekanan terhadap permainan mereka adalah bom waktu yang bisa meledak suatu saat. Betul. Depan ke dalam kali ini. Persisam Putra Samarinda, Supriyono. Thierry Gattuso. Sebuah respon berlebihan tadi dari Thierry Gattuso, tidak perlu dilakukan. Akan menunggu bagaimana sikap dari wasit. Iya. Ini yang saya kira kita bisa lihat ya. Memang ada unsur kesengajaan tendangan yang dilakukan oleh Thierry Gattuso. Itu dia, ada dorongan. Dan apabila wasit jeli tentunya ini bisa menjadi kartu kuning untuk Thierry Gattuso. Iya. Dan di level internasional Rendra ini bisa dihukum lebih berat. Karena ada unsur kesengajaan. Terlihat tampaknya tidak ada apa-apa. Inilah uniknya penegakan hukum di lapangan oleh wasit-wasit di Indonesia. Mereka terlalu toleran kepada aksi-aksi pemain yang sangat kontraproduktif, bahkan cenderung bisa memprovokasi terjadinya kericuhan. Saya rasa itu tadi adalah sebuah komplimen dari wasit Maslach Iksan untuk Thierry Gattuso untuk sebuah pelanggaran yang jelas terlihat dan terekam oleh kamera. Dan ini akan menjadi bahan acuan tentunya bagi Komisi Disiplin untuk bisa merekam dan bisa melihat apa yang terjadi tanpa mengurangi atau juga tanpa bisa membuat kesalahan dari wasit Maslach Iksan. Fandi Mohtar kali ini. Kembali kita lihat Rifki Eka Putra. Rizky Nofriansyah pada Hilton Moreira yang bermain lebih melebar di pertandingan sore hari ini dan membiarkan Rizky Nofriansyah sebagai tombak utama di sektor depan. Tabrakan yang cukup keras memang terhadap Hilton Moreira. Saya kira tidak sengaja juga Supriyono menabrak karena sangat cepat pergerakan Hilton tadi yang berusaha untuk melewati Supriyono, sehingga Supriyono juga tidak bisa menghindar. Kita lihat di samping juga ada pengawalan yang ketat dari belakang oleh M. Robi. Hasilkan tendangan gawang saja. Masih sangat kokoh kita lihat Jamie Coyne terhadap Kim Dong Chan. Betul sekali. Nampaknya harus bisa lebih memutar otak Kim Dong Chan untuk bisa melewati Jamie Coyne. Kalau dari tadi melalui power, Kim Dong Chan tampaknya kalah dari Jamie Coyne, tapi kita belum lihat melalui kecepatan. Harus diuji dalam situasi 1 lawan 1, Ren. Akbar Rashid. Yadi Pangabean kembali kali ini kepada Ponario Astaman, kapten tim dari Sriwijaya FC. Lihat bagaimana Ponario Astaman juga merupakan presiden dari Asosiasi Pemain Profesional di Indonesia. Kembali kita lihat, cukup berani Jamie Coyne. Bukan sebuah pelanggaran.
Kali ini adalah pelanggaran tackling terlambat dari Dias Angga terhadap Rizky Nofriansyah. Kita lihat wasit Masla Iksan tampaknya memberikan peringatan kepada Rizky Nofriansyah terhadap sliding tackle-nya atau terhadap Dias Angga Putra. Ya, tidak sengaja sebetulnya Dias Angga karena memang dalam posisi menjangkau bola, namun di saat bersamaan Nofriansyah masuk. Firman Utina. Sundulan dari Jamie Coyne. Belum menemui sasaran tapi tampaknya juga sudah berada dalam posisi offside. Hampir sama dengan pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC menghadapi Delta Sidoarjo. Bermain lamban, minim tekanan-tekanan. Christian Gonzalez memindahkan bola kepada Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar berusaha melewati Supardi kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Fandi gagal dan meneruskan skema serangan yang tadi sudah dirancang oleh Eloko. Ini juga menarik bagaimana menempatkan Fandi kali ini sebagai gelandang sayap. Dia juga lebih sebetulnya memiliki karakter sebagai main bertahan dibanding gelandang. Apalagi harus menjadi winger untuk melakukan crossing. Percobaan permainan 1-2 yang masih belum bisa menembus pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Lihat Christian Gonzalez, satu-satunya pemain yang mencetak gol di Jakabaring dalam pertemuan pertama. Baik sekali kepercayaan diri dari Jamie Coyne. Firman Utina. Penario Astaman. Umpan tadi masih kepada M. Ridwan. Masih berhasil diamankan oleh M. Robi. Ya. Kombinasi sudah cukup baik sebetulnya. Kembali Akbar Rashid. Gelandang pengangkut air dari Persisam Putra Samarinda. Bola daerah untuk Christian Gonzalez. Lagi-lagi ada Jamie Coyne yang sangat kuat. Hampir selalu ada di posisi manapun juga dari pertahanan Sriwijaya FC. Ya. Kesulitan sepertinya Eloko Gonzalez untuk mendapatkan space. Apalagi dia lebih sering mendapatkan suplai dari bola-bola daerah. Tentu saja ini bukanlah umpan yang ideal untuk Eloko yang secara pergerakan memang sudah sangat lambat. Sehingga memudahkan tentu saja bagi lini pertahanan Sriwijaya untuk melakukan covering. Kembali Penario Astaman. Firman Utina. Oh, Thierry Gattuso. Kembali gagal tekanan dari Sriwijaya FC. Dan kita lihat Arifki Eka Putra pada Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana tadi Eka Ramdhani yang berduel dengan Lim Jun Sik. ya, lengan dari Lim Jun Sik memang menerpa wajah dari Eka. Tapi wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran.
kita lihat agak monoton Rendra memang. Karena permainan lebih berkutat di sektor tengah. Ya, dan Persis Samputra Samarinda lah yang memang sangat merugi dengan gaya permainan seperti ini, karena mereka bertindak sebagai tuan rumah, mereka butuh poin untuk meraih kemenangan, dan mereka juga harus bisa memperbaiki peringkat mereka, tapi mereka malah menunggu, seakan-akan menunggu Sriwijaya FC. Bagi Sriwijaya bisa mengambil poin di Kalimantan tentu sudah sebuah kemenangan, walau memang target mereka adalah 3 poin. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Mahyadi Pangabean. Dengan spesialisasi mereka, lemparan ke dalam yang coba memberikan umpan layaknya sepak pojok untuk Hilton Morera. Ya. Maju ke depan Thierry Gattuso. Jamie. Jalan tadi dari Jamie Coyne. Yes, Angga Putra. Bek kiri atau ternyata Arifki Eka Putra. Tidak ada sentuhan yang berarti sebetulnya. Lemparan ke dalam. Sebenarnya memang dibutuhkan tekanan-tekanan yang diharapkan dari Arifki Eka Putra di kanan atau juga Fandi Motar di kiri untuk menembus pertahanan Sriwijaya FC, tapi dua sayap dari Persis Samputra Samarinda masih belum maksimal. Ya Rendra, kalau kita melihat memang pelatih Henry Susilo agak tanggung menerapkan formasi 4-4-2, di mana Supriyono justru lebih banyak bertugas sebagai full back ya, padahal dia memiliki kemampuan untuk sebagai back sayap. Saya kira kalau Supriyono ditempatkan di posisi aslinya dalam formasi 3-5-2 misalnya, mungkin Supriyono akan lebih maksimal dalam melakukan tekanan-tekanan dari sektor sayap. Thierry Gattuso kembali kepada Ponario Astama. Masih Sriwijaya FC melakukan possession football. Lim Junsik memindahkan bola kembali kepada Thierry Gattuso. Tidak ada gangguan yang berarti dari para pemain Persis Samputra Samarinda. Sudah berada dalam posisi offside Hilton Morera. Ya, berkali-kali Hilton terperangkap offside. Kita lihat apa yang terjadi. Sebetulnya masih ada Luke Owanazoa di sana. Namun memang angle tidak persis berada di garis simetris sehingga kita agak sulit untuk menjudge bahwa ini offside atau tidak. Tapi dari sudut pandang kami di sini terlihat bahwa sebetulnya itu tidak offside. Kembali Supriyono. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Mahyadi Pangabean terhadap Arifki Eka Putra. Ya. Pemain yang dibesarkan oleh Diklat Bontang FC. Kembali masih ada Jamie Coyne. Ponario Astama, serangan balik coba dilakukan. Masih berhasil dipatahkan oleh M. Robi. Anggaran. Oh iya, betul sekali, ini sebetulnya pelanggaran yang mestinya mendapat peringatan dari wasit. M. Ridwan, masih M. Ridwan kali ini, tendangan M. Ridwan. Peluang pertama yang didapatkan oleh Sriwijaya FC, akselerasi dari M. Ridwan. Ya, luar biasa kita lihat inisiatif dari M. Ridwan. Cut inside, melakukan drive sedikit ke dalam, dan melakukan shooting dengan kaki kiri. Namun juga kesigapan dari penjaga gawang Agung Prastyo atau diacungi jempol. Firman Utina kali mengarah ke gawang.
Masih berhasil diamankan oleh Fandi Mohtar. Kita lihat menghasilkan sepak pojok berikutnya bagi Sriwijaya FC. Merupakan juara dari Liga Indonesia terakhir sebelum akhirnya menjadi Indonesia Super League. Kita lihat agak kesulitan memang menjaga gawang Agung untuk melakukan sebuah serbuan langsung dari gawang ke depan karena para pemainnya terlalu menjaga kedalaman. Kali ini sepertinya Mas Iksan sudah menyiapkan kartu untuk Fandi Mohtar. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan untuk Fandi Mohtar, pelanggaran terhadap Ponario Astaman. Ya, kita lihat bagaimana Fandi, sangat serius memang, cukup membahayakan. Tackling 2 kaki dilakukan oleh Fandi. Inilah Fandi yang sebelumnya kita kenal sebagai fullback yang sangat tangguh, tapi kali ini ditempatkan sebagai gelandang sayap. Sehingga karakter-karakter kerasnya untuk menjegal lawan masih sangat kental. Kita lihat belum ada umpan-umpan ataupun kontribusi berarti dari Fandi dari sektor kiri. Luke Owanazoa. Dukungan dari Pusamania hingga tiada henti. Masih belum bisa memompa semangat para pemain di lapangan untuk melakukan tekanan demi tekanan. Oh, lepas. Kita lihat kembali, lagi-lagi M. Ridwan. Dan tendangan kali ini, ya memasuki 10 menit terakhir, Sriwijaya FC mulai mengeluarkan tekanan demi tekanannya setelah menguasai lapangan tengah. Mereka kali ini mulai masuk ke sepertiga pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat bagaimana sekali saja Sriwijaya mendapatkan kesempatan untuk mendekati 3/4 ataupun sepertiga akhir pertahanan dari Persisam, maka sudah terjadi bahaya di sana. Karena itu lini tengah dari Persisam tidak boleh sedikit pun salah dalam melakukan permainan di lini tengah. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez. Tendangan Eka Ramdhani masih melebar dari gawang Sriwijaya FC. Iya, sebuah kesempatan sebetulnya buat Eka Ramdhani. Kita lihat kali ini baik sekali umpan sundulan tadi dari Fandi, dan sayang sekali upaya dari Eloko untuk memberikan space kepada Eka gagal untuk dimanfaatkan. Tendangan Eka masih jauh melenceng. Saya kira ini juga peluang terbuka pertama yang dimiliki oleh Persisam sepanjang 37 menit permainan. Dan inilah dia merupakan kegunaan dari Christian Gonzalez sebagai Ya, tembok di sektor betul. depan. Untuk menjadi feeder bagi rekan-rekannya. Rizky Noviansyah, masih Rizky Noviansyah. Duel dia tadi dengan M. Robi. Mahyadi Pangabean memindahkan bola. M. Ridwan yang dituju, masih ada Dias Angga Putra. Masih M. Ridwan, lemparan ke dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Supardi. Lim Junsik, lagi-lagi pada Supardi. Berhasil direbut oleh Fandi Mohtar dan juga Eka Ramdhani. Gagal melewati Lim Junsik, kali ini ada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Oh, salah pengertian. Maksud Ponario, dia ingin melakukan gerak tipu, melakukan seloran sendirian, tapi sudah terlanjur berlari kan ya. Kita lihat kali ini adalah Arifi Eka Putra. Datang tekanan berikutnya, Akbar Rashid, masih Akbar Rashid. Sudah semakin seru di akhir-akhir babak kedua ini. Tampaknya fase menyimpan tenaga sudah dilewati oleh Persisam Putra Samarinda.
dibutuhkan oleh pertandingan ini adalah 1 gol saja, Rendra. Ketika itu sudah terjadi, maka dinamika permainan akan lebih meningkat. Betul. Dan Akbar Rashid kali ini, tendangan bebas untuk Persija Samputra Samarinda. Sudah lakukan Akbar Rashid. Dan Supriyono kali ini. Masih terlalu jauh dari sasaran tendangan Supriyono. Ya, Persija Jakarta memperbesar keunggulan mereka atas PSHP Sigli dengan skor 2-0. Ya, kemenangan demi kemenangan memang akan sangat berarti sekali bagi Persija Jakarta untuk bisa terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League. Saat ini Persija berada di peringkat 4 dengan poin 30 dan terpaut 7 poin dari Persiwa Wamena. Dan apabila mampu mereka menang di laga sore hari ini, maka mereka hanya tinggal terpaut 4 poin dari Persiwa Wamena. Luke Owanazoa. Lebar ke dalam kali ini. Rifki Eka Putra melakukan tendangan bebas untuk Persija Putra Samarinda. Sebentar ini kita lihat memang hampir setiap sudut dari tribun Stadion Segiri dipenuhi oleh pendukung dari Persija Putra Samarinda, walaupun juga tidak ketinggalan hadirnya pendukung dari Sriwijaya FC yang hadir di salah satu tribun stadion ini. Robi. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali provokasi terjadi. Hilton tampaknya yang entah sengaja atau tidak dia menginjak kaki dari Arifki kayaknya. Ya, kita lihat. Ya, kita memang harus melihat ada tendangan dari Arifki Eka Putra, tapi juga kita harus melihat ada gerakan sinetron dari seorang Hilton Morera. Disinilah diuji bagaimana ketegasan dari wasit. Acting yang sangat baik dari Hilton Morera. Rizky Nofriansyah, kembali masih ada Luke Owanazoa. Sangat keras kita lihat tabrakan yang terjadi. Sangat keras dan apa yang mengenai kaki dari M. Robi juga cukup keras. Dan menariknya wasit justru menyebut Robi melakukan pelanggaran. Padahal di sini Robi jelas adalah ditabrak oleh, kita lihat. Ya, sama Hilton ya. Oleh Hilton. Karena yang menghantam adalah kakinya Hilton. Betul. Risiko cedera yang dialami Robi justru akan lebih potensial dibanding Hilton atas tabrakan yang terjadi tadi. Kita lihat bagaimana kali ini saya kira wasit melakukan kesalahan dalam melakukan judgement dari peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, dan dalam kondisi seperti ini apabila memang wasit Maslah Iksan tidak bisa mengambil keputusan, dia juga bisa berdiskusi dengan fourth official Ya, atau juga betul. wasit cadangan Betul untuk sekali, Rendra. bisa menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita lihat Yongki Aribowo berada di tribun. Karena memang dalam kondisi seperti ini dibutuhkanlah yang namanya diskusi untuk melihat pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi di lapangan apabila memang wasit masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dalam zona benturan tadi memang itu adalah fourth official, wasit keempat yang bisa memberikan saran kepada wasit di tengah.
karena asisten wasit jauh dalam situasi kejadian. Kita lihat Rifki Mokodompit justru disiapkan di sini, apakah penjaga gawang utama Ferry Rotinsulu mengalami cedera? Ya, ternyata adalah pelanggaran untuk Sriwijaya FC. Iya, inilah tadi yang saya katakan cukup unik. Karena yang menabrak justru Hilton, malah pelanggaran dilakukan ataupun dianggap dilakukan oleh M. Robi. Thierry Gattuso kali ini. 1 menit tambahan waktu. Tendangan dari Thierry Gattuso. Masih berada di atas mistar dari gawang Agung Prasetyo. Ini juga menembak burung jauh dari sasaran. Agung Prasetyo. Jamie Coyne. Balik kepada Rizky Nofriansyah. Datang kali ini bantuan dari Lim Junsik. Permainan dari M. Ridwan. Masih M. Ridwan bermain dia dengan Firman Utina. Kali ini Firman Utina, Lim Junsik. Cukup rapat pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Kembali kepada Rizky Nofriansyah. Terlalu deras. Sayang sekali umpan yang terlalu deras tadi dari Firman Utina. Detik-detik terakhir di babak pertama. Dan akhir dari pertandingan babak pertama, Persisam Putra Samarinda 0 dan Sriwijaya FC 0 dalam laga Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda. Dan ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi Persisam Putra Samarinda untuk menggeser PSS Pekanbaru. Dan inilah dia kick off babak kedua. Thierry Gattuso. Firman Utina. Ya, wasit menginstruksikan untuk membuang bola terlebih dahulu. Kita lihat Firman Utina masih mengalami kesakitan dalam perebutan bola tadi dengan Luke Owanazoa. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Ya, terkena ujung dari sepakan Luke Owanazoa. Tulang kering dari Firman Utina. Tampak mendapatkan perawatan. Sementara ini Jerry Boima Karpeh, penyerang yang juga tampil mencetak gol di laga terakhir dari Persisam Putra Samarinda. Ketika bermain imbang 2-2 dengan Persiram Raja Ampat, kembali diturunkan. Sudah 5 gol dicetak oleh Jerry Boima Karpeh. Kembali bola fair play yang dilakukan oleh para pemain yang berlaga di sore hari ini. Tadi dilakukan oleh M. Ridwan. Luke Owanazoa kepada Jayusman Triasdi yang menggantikan kapten tim M. Robi. Tampak Eka Ramdhani kali ini yang memegang ban kapten dari kubu Persisam Putra Samarinda setelah M. Robi ditarik keluar. Lim Junsik. Oh, bola terlepas dan kita saksikan. Masih ada pengamanan dari pemain bertahan dari Sriwijaya FC terhadap kesalahan yang tadi dilakukan oleh penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Rifki Eka Putra. Beradu sprint dia. Ya, kita lihat. Tampak Eka Ramdhani memprotes wasit Masla Iksan. Supriyono.
Jimmy Coin. Dalam tayangan lama kita lihat bagaimana para pemain dari Persis Samputra Samarinda mengklaim bahwa Jimmy Coin melakukan handball di dalam kotak penalti. Persija Jakarta unggul atas PSAP Sigli, di mana gol ketiga dari Persija Jakarta dicetak oleh Bambang Pamungkas dan merupakan gol ke-13 dari Bambang Pamungkas di musim ini. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana sebuah tabrakan yang dilakukan oleh Christian Gonzalez terhadap Ferry Rotinsulu. Umpan dari Supriyono menuju kotak penalti. Sempat terlepas sundulan dari Christian Gonzalez, tapi masih bisa diamankan tadi oleh Supardi. Tendangan bebas bagi Persis Samputra Samarinda. Rizky Noviansyah berhasil direbut oleh Kim Dong Chan. Masih Kim Dong Chan. Pelanggaran dari Supardi terhadap Kim Dong Chan. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Mas Laiksan terhadap Supardi. Dan bebas bagi Persis Samputra Samarinda. Kita lihat sebuah akselerasi coba dilakukan oleh Kim Dong Chan. Tendangan bebas dan kali ini peluang didapatkan oleh Persis Samputra Samarinda. Kembali sebuah klaim handball dari Arifki Eka Putra. Masih diamankan oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Gayusman Triasdi kali ini bagi Persis Samputra Samarinda, berikan bola kepada Supriyono. Lemparan ke dalam. Ya, kembali kita lihat bagaimana tadi klaim handball yang dianggap oleh Arifki Eka Putra. Hilton Morera bukan, wow, sempat terlepas dari Agung Prasetyo. M. Ridwan Firman Utina kali ini. Nario Astaman. Dias Angga Putra. Kita lihat ada sikut yang masuk ke wajah dari Dias Angga Putra, dan ini dia bagaimana bola terlepas dan berusaha ditangkap tadi oleh Agung Prasetyo. Gayusman Triasdi tinggal ke lapangan permainan. Mulai agresif penampilan dari Persis Samputra Samarinda di babak kedua ini.
Pelanggaran dari Jerry Boima Karpe. Kita lihat bagaimana dukungan dari masyarakat Samarinda terhadap Persisam Putra Samarinda. Karena boleh dibilang tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League adalah menjadi kebanggaan dari masyarakat di mana kota atau juga tim tersebut berdomisili. Umpan panjang coba diperagakan oleh Sriwijaya FC. Masih mudah untuk dipatahkan. Mencoba menarik para pemain dari Persisam Putra Samarinda Sriwijaya FC. Kim Dong Chan berikan bola kepada Dias Angga Putra. Kali ini Supardi. Onario Astaman. Dias Angga. Rizky Nofriansyah. Minim memang dukungan terhadap Rizky Nofriansyah sehingga sedikit kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Mario Astaman. Thierry Gattuso. Kita lihat duel tadi Thierry Gattuso dengan Agung Prasetyo. Ini dia Thierry Gattuso, pemain bertahan yang sudah mencetak 2 gol bagi tim Sriwijaya FC. 1 golnya juga ketika Sriwijaya FC melakukan mitra kukar dengan skor 4-1. Dan gol lainnya adalah ketika menyelamatkan Sriwijaya FC dari kekalahan ketika menjadi tamu dari PSAP Sigli. Kembali masih ada Luke Owanazoa. Supriyono. Masih Luke Owanazoa. Rifki Eka Putra berhasil direbut kali ini bola. Kembali masih ada Luke Owanazoa. Onario Astaman tampil cukup baik musim ini bersama dengan Sriwijaya FC. Tadi kita lihat masih ada Srdan Lopicic dan juga Fajar Legian. Dan tampaknya Lopicic akan menjadi pemain ketiga yang akan diturunkan oleh Persisam Putra Samarinda. Sepak pojok bagi Sriwijaya FC dilakukan oleh Firman Nutina. Kita lihat memang ada hal yang sebenarnya tidak
diperlukan untuk dilakukan oleh para pendukung tim. Tadi melemparkan benda-benda ke dalam lapangan. Kembali kita lihat, tinju saja bola tadi oleh Agung Prasetyo. Akbar Rashid kali ini. Jayusman Triasdi memindahkan bola kepada Kim Dong Chan. Masih Kim Dong Chan. Berikan bola kepada Supriyono. Hasil direbut oleh Hilton Moreira. Terpleset, kita saksikan Jayusman Triasdi dan ada Rizky Nofriansyah, dan Rizky Nofriansyah berhasil mencetak gol dari kesalahan yang dilakukan oleh Jayusman Triasdi dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Sriwijaya FC unggul atas Persisa Putra Samarinda lewat gol yang dicetak oleh Rizky Nofriansyah. Kita bisa melihat bagaimana tadi bola yang diterima oleh Rizky Nofriansyah. Sebuah blunder di mana Jayusman Triasdi mengalami slip sehingga harus terjatuh. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana slip dari Rizky atau juga Jayusman Triasdi. Bola berhasil direbut oleh Rizky Nofriansyah. Kita lihat dengan sudut yang cukup baik dan jeger. Tendangan mengarah ke pojok gawang Agung Prasetyo. Merubah kedudukan 0-1. Sriwijaya FC kali ini unggul atas tuan rumah Persisa Putra Samarinda. Dan gol yang dicetak oleh Rizky Nofriansyah ini merupakan gol yang kedua yang ia cetak di musim ini. Gol pertama ia cetak adalah ketika Sriwijaya FC menahan imbang Persela Lamongan dalam pertandingan yang berlangsung di Lamongan di putaran pertama. Ya, slip dari Jayusman Triasdi hingga berhadapan dengan Dias Angga. Dan kita kembali saksikan tendangan mendatar ke pojok kanan dari gawang Agung Prasetyo. Dan gol ini langsung disambut oleh sukacita dari pelatih Kas Hartadi. Tinggal 0-1. Cukup baik, Rizky Nofriansyah jarang mendapatkan peluang emas, tapi berhasil mengkonfirmasikan sebuah peluang dengan sebuah gol ya. Kita lihat bagaimana Sriwijaya FC, tim yang belum terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di Indonesia Super League. Kembali kita saksikan. Di musim ini memang tim Sriwijaya FC menjelma menjadi tim yang bermain efisien, efektif. Mereka juga tampil dengan luar biasa ketika Kate Kemegams dan juga Hilton Moreira tampil bersama. Dari dua pemain ini saja sudah tercatat hadir 28 gol dan ini membukukan mereka sebagai duet paling tajam yang berlaga di Indonesia Super League musim ini. 15 gol dari top skor sementara Kemegams dan 13 gol dari Hilton Moreira. Lihat Rizky Nofriansyah berhasil dipotong oleh Dias Angga. Pelanggaran dari M. Ridwan. Di dua laga terakhir bahkan Sriwijaya FC tidak kemasukan gol. Ini menandakan bahwa memang pertahanan dari Sriwijaya FC tampil cukup baik sejauh ini. Dan apabila mereka di pertandingan ini juga tidak berhasil dijebol gawangnya oleh Persisa Putra Samarinda, berarti dalam kurun waktu 270 menit mereka berhasil memegang rekor tidak kemasukan gol di Indonesia Super League.
defensif terhadap Eka Ramdhani. Supriyono kali ini. Serdan low kick. Berikan umpan kali ini, peluang didapatkan dan kita lihat kembali masih ada penyelamatan dari Thierry Gattuso. Bola yang tadi ditendang oleh Christian Gonzalez. Ya, luar biasa bagaimana sentuhan lutut sepertinya ya. Kita lihat sudah sangat baik sebetulnya. Tapi di saat bersamaan Gattuso langsung melakukan clearance. Akbar Rashid, masih Akbar Rashid, kembali peluang didapatkan kali ini adalah Eka Ramdhani. Placing Eka Ramdhani terlalu tinggi. Ya, terlalu ambisius Eka Ramdhani. Sebuah kesempatan sebetulnya. Crossingnya juga sangat baik dari Arifki. Ronaldo Samad. Tidak ada pilihan lain bagi Persisam Putra Samarinda untuk terus melakukan tekanan demi tekanan. Jerry Boy Makarpe. Kembali Jerry Boy Makarpe. Eka Ramdhani. Duel Jerry Boy Makarpe dengan Supardi. Kim Dong Chan. Tidak menemui sasaran. Jayusman Triasdi. Pemain bertahan dari kubu Persisam Putra Samarinda kita lihat mengalami slip dan berhasil direbut bola oleh Rizky Nofriansyah. Dan kembali lagi kita saksikan jeger. Inilah dia gol yang dicetak oleh Rizky Nofriansyah. Ya, kita lihat tadi bagaimana penjagaan yang kurang ketat. Karena memang pergerakan dari Emre Duan memecah konsentrasi dua back terakhir dari Persisam. Sehingga Rizky mendapatkan space untuk melakukan syuting langsung dari jarak dekat. Dan bagaimana dia menikmati aroma gol dengan sangat dalam sekali. Karena sepanjang babak pertama praktis tidak ada banyak kesempatan bagi Rizky untuk bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Christian Gonzalez tadi melakukan duel dengan Jamie Coyne. Lalu berani, kita lihat Mayadi memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Suwanto dimasukkan menggantikan Firman Utina. Ya, si Suwanto adalah pemain yang memang memiliki kemampuan sangat baik dan juga memiliki jelajah yang juga sangat baik. Dan juga memiliki peran yang cukup baik untuk Sriwijaya FC. Sudah mencetak 3 gol dan rata-rata
gol yang ia cetak adalah dimulai dari permainan sebagai pemain cadangan. Itu yang membuat bagaimana kontribusi yang sangat baik dan sangat efektif dari Siswanto. Iya, seorang super sub saya kira dari Siswanto. Inilah bagaimana istimewanya skuad Sriwijaya FC, karena pemain-pemain cadangan pun memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim. Oh, kita lihat hampir saja Karpe tadi mendapatkan kans untuk mencetak gol. Salah antisipasi dari Ferry Lotbisulu, nyaris saja, namun bola masih bisa diselamatkan tadi oleh Jimmy Cole. Sebuah peluang kali ini kembali dari Eka Ramdhani, namun lagi-lagi dia belum tepat dalam bidik sasaran. Masih terlalu tinggi sepakan dari Eka. Kita lihat sebuah assist sepertinya coba diberikan oleh Jimmy Coin kepada Eka Ramdhani. Siswanto sudah langsung melakukan manuver, baru saja dimasukkan. Hampir saya tadi true pass dari Siswanto, masih berhasil dipotong oleh Dias Angga. Serangan balik, Eka Ramdhani kembali kepada Dias Angga. Setidaknya ada 3 pemain mantan Persib Bandung yang berlaga di sore hari ini. Ya. Dias Angga, Eka Ramdhani, juga Siswanto akan bertambah apabila Nova Arianto juga bermain. Tendangan keras. Juga ada Christian Gonzalez. Ada Hilton juga di sana. Hilton Morera. Betul sekali. Cobaan tadi baru saja dipertontonkan oleh Supriyono. Secara karakter Supriyono sebetulnya lebih berbahaya jika dia lebih banyak beroperasi mendekati kotak penalti, karena memang karakter menyerangnya adalah lebih dominan daripada sebagai pemain bertahan. Ketika bersama Persebaya Surabaya musim lalu, dia juga memberikan kontribusi yang nyata dari sektor sayap. Ya, apabila mampu meraih kemenangan di laga sore hari ini merupakan rekor yang fantastis untuk partai tandang dari Sriwijaya FC. Iya. Sebenarnya memang rekor partai tandang masih dipegang oleh Persipura Jayapura yang berhasil meraih 13 poin. Dan disusul oleh Sriwijaya FC dan juga Persija Jakarta dengan 12 poin. Dan apabila mampu meraih kemenangan ini, maka Sriwijaya FC berhasil mendapatkan 15 poin dari partai tandang. Dan itu sangat luar biasa. Kembali sebuah friksi terjadi antara Lopicit dan juga Mayadi. Sebuah sliding tadi di Mayadi. Lihat Mahyadi Pangabean. Dengan bebas kali ini. Kesempatan bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara ini Persisam Putra Samarinda yang dalam partai kandang sudah mengalami 3 kali kekalahan. Dan inilah sebenarnya rekor yang tidak cukup baik bagi Persisam Putra Samarinda yang sebenarnya di awal musim sempat memiliki tekad untuk menjadi juara Indonesia Super League musim ini dengan materi pemain yang sebenarnya cukup mengkilap. Iya, betul Rendra. Memang mereka diproyeksikan untuk menduduki papan atas, bahkan mengincar gelar juara pada awalnya. Seperti juga Mitra Kukar yang sangat komplit, mengumpulkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Bahkan mendatangkan Marcus Ben yang pada akhirnya justru dipecat karena tidak memberikan kontribusi yang terbaik. Tidak semua tim yang melakukan pembelian besar-besaran terhadap pemain berbakat kemudian bisa menyulap tim tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa. 3 kali kekalahan dari Persisam Putra Samarinda di kandang adalah masing-masing kalah dari Pelita Jaya dengan 1-4, lalu kalah juga dari Persela Lamongan dengan skor 0-1 dan juga kalah dari Mitra Kukar dengan skor 1-2. Pelanggaran terjadi. Lihat tabrakan antara M. Ridwan dan juga Agung Prasetyo. Umpan yang dilepaskan oleh
Siswanto. Oh, benturan memang tadi antara Agung Prasetyo dan juga M. Ridwan. Kita lihat. Oh, sepertinya agak serius. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena tabung oksigen sampai dibawa masuk ke lapangan, Rendra. Soalnya kita berharap tentu juga tidak terjadi cedera yang parah untuk Agung Prasetyo. Iya. Dukungan dari bocah-bocah cilik pendukung Persis Samputra Samarinda. Ya, sebentar ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Persija Jakarta berpesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Unggul 4-1 atas PSAP Sigli dan Bambang Pamungkas kembali menambah jumlah golnya. Berarti sekarang Bambang Pamungkas sudah mencetak 14 gol dan hanya terpaut 1 gol dari pimpinan top skor yaitu Kate Kemegams. Ya, luar biasa seret pada awalnya dan akhir-akhir ini Bambang justru seperti berburu top scorer. Tiba-tiba menemukan bentuk permainan terbaiknya, sentuhan emasnya kembali muncul. Tentunya sebuah prestasi boleh dibilang di akhir usianya yang sudah tidak muda lagi untuk sebagai pemain sepak bola. Dukungan dari Pusamania. Sebentar ini kita lihat. Agung Prasetyo sudah kembali berdiri. Ya, dalam kondisi ini memang sangat sulit bagi Persis Samputra Samarinda karena mereka sendiri pun juga sudah melakukan 3 kali pergantian. Sementara ini kita saksikan Agung Prasetyo juga masih belum bisa berdiri dengan sempurna. Oh, sepertinya sudah ada aba-aba untuk melakukan pergantian kiper. Tapi Persis Samputra Samarinda sudah melakukan 3 kali pergantian. Iya. Tidak mungkin lagi ada penambahan pergantian. Kecuali jika mereka ingin bermain dengan 10 orang. Kate Kemegams. Kembali Akbar Rashid. Eka Ramdhani. Junsik kali ini. Jangan bebas bagi Sriwijaya FC. Jimmy Coyne, Luke Owanazoa. Ya, tadi bola dari Jerry Boy Makarpeh untuk Christian Gonzalez. Ya, kembali di saat bersamaan kita lihat bagaimana Jimmy Coyne melakukan antisipasi yang sangat baik. Ya. Jerry Boy Makarpeh. Hampir saja kita lihat kesempatan dari Eloko. Masuknya Karpe dan juga Lopicic. Rendra seperti sempat tadi kita bahas saat jeda memang sangat penting dan terbukti memang variasi serangan dari Persisam jauh lebih hidup. Suplai kepada Eloko jauh lebih banyak. Tinggal finishing saya kira yang masih menjadi kendala.
Ekspresi dari Henry Susilo yang sangat tidak percaya. Iya. Timnya masih belum bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Inilah Siswanto, gelandang energik yang punya kecepatan sangat luar biasa. Untuk situasi 1 lawan 1 dia sering sekali mampu melumpuhkan lawannya dan kemudian menciptakan peluang bagi timnya. Kembali ke dalam, Mahyadi Pangabean. Pada Hilton Moreira. Hilton Moreira, Akbar Rashid kepada Sherdan Lopicic. Masih Sherdan Lopicic yang menguasai bola. Beradu kecepatan dia, gagal melewati Lim Jun Sik. Thierry Gattuso. Berhasil direbut oleh Siswanto. Masih Siswanto berikan bola kepada Supardi. Ya, kita lihat bagaimana terlalu lambat dan tidak ada pressing yang ketat dari Persisam Samarinda. Inilah sebetulnya saat di mana tuan rumah harus tampil lebih determinan setelah mereka dalam keadaan tertinggal dengan sisa waktu kurang dari 10 menit lagi. Ya, memasukkan Ahmad Jubrianto menggantikan Rizky Nofriansyah adalah taktik strategi dari pelatih Kashar tadi untuk mengamankan poin mereka untuk bisa menggeser Persipura Jayapura. Kembali kita saksikan bagaimana gol dari Rizky Nofriansyah, gol keduanya di musim ini dan gol pertama dalam laga sore hari ini di putaran kedua Indonesia Super League di Persisam Putra Samarinda menghadapi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat tadi bagaimana dalam tayangan ulang pertahanan dari Persisam sangat longgar sekali. Sherdan Lopicic. Ya, tidak ada aba-aba terjadi pelanggaran di sana. Kita lihat memang ada upaya dari Lopicic untuk mendapatkan penalti. Kim Bong Chan. Kembali sebuah umpan yang tidak sampai dan Sriwijaya lagi-lagi mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter. Serangan kali ini kita saksikan. Berikan kepada Jerry Boy Makarpe. Si Jerry Boy Makarpe. Peluang didapatkan, kita lihat. Ya, sangat rapat sekali penjagaan ataupun juga pengawalan back-back dari Sriwijaya di akhir-akhir pertandingan ini. Ya, sementara ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Persija berpesta pora unggul 5-1 atas PSAP Sigli. Di mana gol dicetak oleh Octavianus. Gol kelima dari Persija Jakarta. Sebuah momen baik tentu saja bagi Persija yang menunjukkan tren positifnya dalam beberapa laga terakhir dengan gol-gol yang sangat penting tentunya bagi individu-individu pemain Persija itu sendiri, khususnya di lini depan Bambang Pamungkas dan juga pemain-pemain lainnya. Ya, karena dengan kemenangan besar 5-1 yang diraih oleh Persija Jakarta terhadap PSAP Sigli ini membuat Persija Jakarta saat ini adalah menjadi tim nomor 3
tim dengan jumlah memasukkan gol terbanyak di Indonesia Super League. Nomor 1 masih tetap Sriwijaya FC yang saat ini sudah mencetak 41 gol. Nomor 2 adalah Persipura dengan 36 gol. Dan nomor 3 adalah Persija Jakarta dan Mitra Kutai Kartanegara. Iya, semakin menarik, semakin banyak jumlah gol untuk pertandingan, semakin terlihat atraktif untuk disaksikan oleh penonton. Inilah daya tarik dari ISL pada musim ini. Peluang didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Eka Ramdhani. Siswanto kepada Hilton Moreira. Serangan balik cepat kali ini dilakukan oleh Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Berikan bola kali ini. Kita lihat. Peluang kembali. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kita lihat. Apa yang terjadi? Wasit menganggap bahwa bola sudah ditangkap oleh Agung. Kita akan menunggu bagaimana tayangan ulang. Ya. Ya, dari sudut ini memang tidak terlalu jelas, Rendra. Ya, yang jelas memang tangkapannya lepas, mungkin karena benturan ya kaki dari Hilton. Apapun ini sebuah peluang sebetulnya bagi Hilton dan semestinya dia tidak perlu harus sampai berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Andai dia lebih cepat merespon umpan yang memanjakan tadi dengan sontekan. Kita lihat. Ya, bola memang sudah sempat dalam dekapan. Ekspresi kasar tadi, melihat gol dari Hilton Moreira yang dianulir karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Agung Prasetyo. Kembali pertandingan harus terhenti. Kali ini giliran Mahyari dan juga penjaga gawang Agung yang sudah beberapa kali memang harus mendapatkan perawatan. Bagaimanapun Agung harus tetap berdiri karena tidak ada lagi stok ataupun kuota pergantian pemain yang bisa dilakukan oleh Persisam. Hadiah berat untuk Agung Prasetyo dalam kondisi sebenarnya sudah mengalami cedera dan kita lihat jalannya pun juga sudah sempoyongan, tapi masih harus terus berada di bawah mistar dari Persisam Putra Samarinda. Iya, sebetulnya tangkapannya meleset, Rendra. Tapi wasit melihat di sini ada benturan yang membahayakan barangkali kepada seorang penjaga gawang. Bagaimanapun ini adalah interpretasi wasit yang tentu kita harus hormati. Gantian berikutnya tampaknya dilakukan oleh Sriwijaya FC. Septia Hadi. Kembali pemain belakang yang dimasukkan oleh Kasar tadi. Nampaknya menggantikan Mahyadi Panggabean. Iya, betul. Kita lihat Septia Hadi, pemain yang memperkuat Indonesia di ajang SEA Games yang lalu. Jaisman Triasdi. Kanan kembali coba dilakukan oleh M. Ridwan. Hilton Moreira. Ya, bukan pelanggaran, memang lebih kepada action dari Hilton. Jerry Boy Makarpe. Kim Dong Chan. Oh. Ya, kita lihat memang belum ada keistimewaan dari penampilan Kim Dong Chan Betul dalam 87 menit jalan pertandingan sejauh ini. Sebuah umpan baru saja diperlihatkan bahwa dia memang tidak fokus dalam menemukan temannya. Kesempatan bagi Sriwijaya untuk bermain ball position. Dan ini juga kesempatan terakhir tentunya bagi Persisam jika mereka ingin
menyamakan kedudukan, mereka harus lebih aktif lagi dalam melakukan pressure. Jerry Boy McCarpe. Kembali Kim Dong Chan. Masih Kim Dong Chan. Sedikit berlama-lama dengan bola Kim Dong Chan. Rapat sekali penjagaan lini belakang dari Sriwijaya. Kita lihat semua pemain turun mengkristal di kotak penalti. Sesuatu yang wajar karena memang hanya tinggal tersisa beberapa menit lagi. Akan berpoin sama dengan Persipura Jayapura, Sriwijaya FC apabila memenang pertandingan ini. Tetapi mereka memang unggul selisih gol atas Persipura Jayapura. Baik sekali permainan kombinasi 1-2 dari para pemain Sriwijaya. Ya, mereka bermain simpel sekali, tidak ingin mempersulit diri sendiri. Ketika terjadi pressure, mereka langsung back to back pass. Yang penting position masih mereka kuasai. Kita lihat pressing yang tidak cukup justru diperlihatkan oleh para pemain tuan rumah. Baik sekali, sebuah kombinasi. Supriyono berhasil merebut bola dari Siswanto. Menit terakhir di waktu normal. Akbar Rashid. Sekali lagi ini akan menjadi kekalahan ketiga bagi Persisam Putra Samarinda apabila mereka kembali kalah atau kekalahan keempat dalam partai tandang apabila mereka mengalami kekalahan juga di sore hari ini. Dia Sangga. Kembali kepada Kim Dong Chan. Berikan kepada Jerry Boy McCarpe. Umpan-umpan panjang yang tentu saja memudahkan bagi pemain belakang Sriwijaya untuk melakukan antisipasi, terutama inilah makanan empuk untuk menjaga gawang Ferry Rotinsulu. 5 menit tambahan waktu. Ya. Masih panjang waktu untuk Persisam Putra Samarinda untuk bisa menyamakan kedudukan. Back pass tadi. Iya. Back pass yang cukup berani tadi. Jimmy Coyne. Kembali kita lihat menuju kecepatan dari Siswanto. Sangat cepat Siswanto. Belum meninggalkan lapangan permainan. Masih ada Jayusman Triasdi. Luke Owanazoa. Langsung berikan bola panjang Luke Owanazoa pada Christian Gonzalez. Sudah berada dalam posisi offside Christian Gonzalez. Ya, ada 2 peluang terakhir yang didapat oleh Eloko namun gagal dalam finishing. Iya, betul. Eloko dalam posisi offside sebelum dia menerima bola. Teroboh kali ini Owanazoa. Baik sekali. Mario Astaman. Ya. Kembali bermain 1-2 para pemain dari Sriwijaya FC mengamankan kemenangan mereka. Kita lihat red flare yang sudah mulai muncul di hampir semua sudut stadion. Untuk ketidakpuasan tentu saja dari supporter Persisam. Penampilan yang buruk boleh dibilang dari main asal Korea ini, Kim Dong Chan.
aksi yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh supporter karena ini bisa saja mengganggu jalannya pertandingan dan membuat wasit membuat keputusan krusial kalau sudah sampai ke lapangan dan menghalangi pandangan para pemain. Ya. Dan ini juga sangat merugikan bagi Persisam Putra Samarinda karena apabila kondisi seperti ini pertandingan bisa dihentikan. Iya. Karena sudah memasuki menit ke 93. Oh, iya. Pelanggaran tadi dari Akbar Rashid menendang Lim Jun Sik. Lemparan-lemparan juga sudah begitu intensnya dilakukan oleh supporter tuan rumah. Satu hal yang tidak perlu sebenarnya dilakukan oleh para penonton pendukung dari Persisam Putra Samarinda. Jika pertandingan dihentikan dalam situasi seperti ini, Renat, tentu saja ini menjadi sebuah keuntungan. Angka bulat pasti didapat oleh Sriwijaya. Padahal masih sangat mungkin dengan sisa waktu yang ada untuk bisa menyamakan kedudukan. Jika pertandingan dihentikan, maka tidak ada lagi kesempatan bagi Persisam untuk bisa membuka barangkali keajaiban untuk menyamakan kedudukan. Inilah pressure dari seorang asisten wasit yang harus berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana dia sendiri merasa terancam. Ya, kembali permainan dilanjutkan di sisa-sisa terakhir. Oh, tidak offside. Siswanto kali ini. Lihat Siswanto mencoba menaruh bola di ujung gawang dari Agung Prasetyo. Sekali lagi dengan kemenangan ini membuat Sriwijaya FC kembali berada di posisi puncak klasemen sementara dan memperpanjang rekor mereka untuk tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan di Indonesia Super League dan juga mematahkan rekor mereka yang selalu kalah apabila tanding di Stadion Segiri atau juga di Samarinda. Dan juga memperpanjang rekor mereka tidak kemasukan gol dalam 3 pertandingan atau 270 menit. Akhir pertandingan, Persisam Putra Samarinda menyerah 0-1 dari Sriwijaya FC dalam laga Indonesia Super League di sore hari ini. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.